Halo Sobat 14, jadi hari ini aku Atika Janusmita dan juga temanku Mega Permatasari bakal ngejelasin ke kalian tentang salah satu materi SKI kelas 12 semester 2, yaitu perkembangan Islam di dunia barat. Untuk daftar isinya sendiri, ada dua, yaitu sejarah masuknya Islam ke Eropa dan juga perkembangan Islam di barat. Yang pertama adalah masuknya Islam ke Eropa. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Untuk penyebarannya sendiri, Islam meluas ke Prancis, Italia, Swiss, Eropa Timur, dan juga Eropa Tenggara atau yang bisa kita kenal dengan Turki Utsmani. Untuk kemundurannya sendiri, kekuasaan Islam surut setelah keruntuhan Turki Utsmani. Untuk hubungan Islam dan Eropa itu terputus saat Spanyol jatuh ke Kristen lalu berlanjut kembali setelah negara-negara Islam merdeka. Yang kedua, perkembangan Islam di barat. Negara pertama adalah Albania. Albania dijajah oleh Romawi pada 167 sebelum Masehi sampai 195 Masehi. Lalu dikuasai Bizantium, Jerman, Slovakia, dan Bulgaria. Lalu juga pernah dikuasai oleh Turki Utsmani selama 4 abad. Setelah itu, Albania memperoleh kemerdekaan dari Turki Utsmani pada 1912 Masehi. Setelah Perang Dunia II, dikuasai oleh komunis di bawah Anwar Khawaja. Setelah kematiannya, digantikan oleh Rams Alia yang digulingkan pada 1991 Masehi. Reformasi dimulai pada 1992 Masehi di bawah Presiden Dr. Salih Bisisya, presiden dan komunis pertama sejak Perang Dunia II. Pemilu 1997 dimenangkan oleh Rajab Maidani menggantikan Salih Bisisya. Negara kedua ada Bosnia-Herzegovina. Pada 1389 Masehi, Turki Utsmani menang melawan Serbia di Perang Kosovo. Di tahun 1463 Masehi, Bosnia menjadi bagian dari kekuasaan Turki Utsmani. Pada 1908 Masehi, Bosnia dan Herzegovina dikuasai Austria resmi digabungkan. Pada Perang Dunia I, pemicunya adalah karena pembunuhan putra mahkota Austria di Sarajevo oleh pemuda Serbia. Akibatnya, Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh, Bosnia bergabung ke kerajaan Yugoslavia. Pada masa Yugoslavia, di tahun 1971 Masehi, Presiden Josip Broz Tito mengizinkan Bosnia menjadi daerah otonomi dalam Federasi Yugoslavia. Di tahun 1990 Masehi, Bosnia merdeka di bawah kepemimpinan Ali Izetbegovic. Begovic. Jadi konflik etnis berdarah antara Serbia, Kroasia, dan Muslim Bosnia. Di tahun 1996 Masehi, perjanjian Dayton ditandatangani membagi Bosnia menjadi dua wilayah, 49% untuk etnis Serbia serta 51% untuk Federasi Muslim Kroasia. Negara ketiga ada Belanda. Di tahun 1950, Islam dibawa oleh imigran dari Indonesia, Suriname, dan Pakistan dengan jumlah Muslim sekitar 5.000 orang. Pasca Perang Dunia II, Muslim Kniel dari Maluku ke Belanda mendirikan Masjid An-Nur, masjid pertama di Friesland. Pada 1960, imigran Turki dan Maroko membawa pertumbuhan Islam, mendirikan Endre Yunus Masjid, masjid tertua di Almelo. Di tahun 1930, berdiri Organisasi Muslim Indonesia di Belanda yang didirikan oleh Van Bentem atau yang sekarang bisa dikenal dengan Muhammad Ali. Pada 1974, Organisasi Islam Indonesia itu berganti dengan Islamic Organization Union. Nah, untuk pertumbuhan Muslim di Belanda sendiri itu setiap tahunnya mendapat kenaikan yang cukup banyak. Yang keempat ada Inggris. Pada abad ke-16 sampai 17 Masehi, Islam masuk bersamaan dengan dominasi armada laut Muslim. Di tahun 1580 Masehi, Ratu Elizabeth I menjalin hubungan dengan Sultan Murad dari Turki Utsmani. Nah, di Inggris sendiri, John Nelson tercatat sebagai orang Inggris pertama yang memeluk Islam di tahun 1583 Masehi. Untuk perkembangan Islam di tahun 1636 Masehi, bahasa Arab diajarkan di Universitas Oxford. Pada 1649 Masehi, Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Inggris. Di abad ke-19, imigrasi dari Yaman dan Gujarat, pembangunan Masjid Shah Jahan di Woking. Pada 1977 Masehi, peresmian Masjid Pusat London dan Islamic Cultural Center. Nah, untuk konsentrasi Muslim di Inggris sendiri itu di West Midlands, yaitu komunitasnya India, di Cardiff, dan Liverpool, Birmingham, komunitasnya Arab dan Iran. Di London Timur, komunitasnya itu Turki Cyprus. Di Bradford, komunitasnya Pakistan dan Bangladesh yang bermazhab Hanafi. Selanjutnya, sejarah perkembangan Islam di Denmark.
Islam di Denmark mulai berkembang dengan kedatangan para imigran dari berbagai negara seperti Palestina, Iran, Irak, Bosnia, dan Somalia. Seiring waktu, Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen Protestan Lutheran. Sebagai bentuk dukungan terhadap integrasi kaum muslim, sejak tahun 2004-2005, pemerintah Denmark memutuskan untuk memasukkan pelajaran Al-Quran dan bahasa Arab ke dalam kurikulum sekolah. Keputusan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengakomodasi keberagaman dan memfasilitasi pemahaman budaya serta agama Islam bagi masyarakat Denmark. Selanjutnya, sejarah perkembangan Islam di Italia. Sejarah Islam di Italia bermula pada abad ke-9 ketika wilayah Sisilia dan beberapa bagian semenanjung Italia menjadi bagian dari kekuasaan umat muslim. Penaklukan muslim atas Sisilia terjadi pada tahun 828 Masehi. Namun, pada tahun 1300, benteng pertahanan Islam terakhir di Lucera Puglia hampir lenyap dari Italia. Gelombang pertama imigran kembali pada tahun 1861 yang berasal dari Afrika Utara, terutama bangsa Berber dan Arab. Pada periode ini tercatat sekitar 60.000 orang Italia yang beragama Islam. Saat ini, Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Katolik, meskipun tidak secara resmi diakui sebagai agama negara. Jumlah Muslim di Italia mencapai sekitar 2,2 juta jiwa, yang sebagian besar merupakan imigran atau orang asing yang telah menjadi warga negara Italia. Selanjutnya, sejarah perkembangan Islam di Portugal. Islam pernah menguasai sebagian besar wilayah Portugal dan Spanyol dari abad ke-8 hingga abad ke-13. Wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam ini dikenal sebagai Grab al-Andalus. Pada masa ini, pemerintahan Muslim melindungi umat Kristen dan Yahudi, yang menciptakan lingkungan di mana berbagai komunitas agama bisa hidup berdampingan dengan damai. Namun, kerajaan-kerajaan Kristen secara bertahap mengambil alih wilayah tersebut melalui Reconquista. Puncaknya terjadi pada tahun 1496 ketika Raja Manuel I mengeluarkan dekret yang berisi yaitu mengusir seluruh orang Yahudi dan Muslim dari Portugal. Hal ini mengakhiri keberadaan komunitas Muslim di Portugal selama berabad-abad. Selama pemerintahan diktator nasionalis Kristen di Portugal yang dipimpin oleh Antonio de Oliveira Salazar, sejarah Islam semakin terhapus. Muslim yang dikenal sebagai Moor digambarkan sebagai musuh negara. Namun setelah kediktatoran berakhir pada tahun 1974, minat terhadap sejarah Islam di Portugal mulai bangkit kembali. Selanjutnya, sejarah perkembangan Islam di Swiss. Islam masuk ke Swiss melalui para pelaut Muslim dari Andalusia atau Spanyol yang menaklukkan beberapa wilayah di Perancis Selatan. Pada tahun 321 Hijriah atau 939 Masehi, mereka berhasil mencapai wilayah Estegalen di Swiss dan membangun menara pengintai di beberapa tempat di pegunungan Alpen. Meskipun demikian, pengaruh Islam di Swiss tidak berkembang seperti di negara-negara Eropa lainnya. Namun, seiring dengan meningkatnya imigrasi dari negara-negara Muslim, komunitas Islam di Swiss terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, sejarah perkembangan Islam di Perancis. Islam mulai berkembang di Perancis sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada tahun 1964 terjadi gelombang besar imigrasi buruh Muslim dari negara-negara Afrika Utara seperti Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya, dan Mauritania. Kehadiran mereka mempercepat pertumbuhan komunitas Muslim dan mendorong pendirian organisasi-organisasi Islam di Perancis. Salah satu simbol kehadiran Islam di Perancis adalah berdirinya Masjid Raya Yusuf di Paris pada tahun 1922. Masjid ini menjadi pusat keislaman di Perancis dan mencerminkan sejarah panjang hubungan Perancis dengan dunia Islam. Di Perancis, Islam juga menghadapi tantangan, terutama terkait kebijakan sekularisme negara. Salah satu isu yang pernah mencuat adalah larangan penggunaan jilbab di sekolah negeri pada tahun 1989. Namun, pada tanggal 2 November 1992, 3 tahun kemudian, pemerintah akhirnya mengizinkan siswi muslimah untuk mengenakan jilbab di sekolah-sekolah negeri. Nah, itulah penjelasan dari perkembangan Islam di dunia barat.